Yang pertama, bahwa utang piutang itu harus ditulis dan dipersaksikan. Bagaimana kita mengetahui bahwa ayat tentang dain, tentang utang piutang ini adalah ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Ya, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa dilihat Al-Qur'annya. Kebetulan di sini tidak ditulis, tidak ditampilkan. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada Al-Qur'an, ya, percaya kepada hari akhir, ya, percaya kepada para rasul, percaya kepada qada dan qadar. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, apabila melakukan transaksi utang piutang sampai batas waktu yang disepakati, yang ditentukan, faktubu, maka hendaklah ditulis. Wal yaktub bainakum bil adl, dan hendaklah di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jadi besar kecil berapapun, ini sunnahnya, tuntunannya adalah harus ada tulisannya, harus ada buktinya, ya, karena berkaitan dengan nominal uang gitu kan, ya. Jadi bagaimana utang piutang ini, sunnahnya adalah harus ditulis faktubu, ya, karena memang kita ada kalanya lupa gitu kan. Maka untuk mengingat bagaimana yang kita lakukan itu harus ditulis gitu kan. Ya, harus ditulis. Nah, jadi berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 282 ini, ketika di dalam utang piutang faktubu, maka harus ditulis dan dipersaksikan. Kemudian ketentuan di dalam utang piutang, ya, terutama kita lebih fokus kepada orang yang berhutang, ya, karena tadi bagaimana beratnya ketika tidak bayar hutang, maka orang yang berhutang itu harus melunasi dengan cara yang baik. Ya. Inna khiyarakum ahsanukum qada'a, dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam mengembalikan hutang. Jadi bersegera kemudian dengan cara yang baik gitu kan. Karena ketika meminjamnya pun ya tadi, ya, bisa jadi melas-melas gitu kan. Nah, dia akan kalau berinteraksi tentunya berinteraksi dengan yang terbaik supaya mendapatkan pinjaman. Ya, maka ketika melunasinya pun ataupun ketika membayar hutang itu dengan cara yang terbaik, ya. Mungkin cara yang terbaik ini kalau sekarang bentuk apa namanya, bentuk uang, ya, apa namanya, materi uangnya bisa juga dengan lembaran itu ataupun uang itu yang baik gitu kan, yang minimal sama bagaimana baiknya kualitasnya dengan ketika menerima pinjaman. Jangan sampai mungkin kalau ada uang dalam bentuk uang, ibaratnya kalau dikembalikannya dalam bentuk uang, ya, kalau uang kertas jangan sampai yang lusuh bukan. Ya, intinya melunasi dengan cara yang baik itu kan, dengan cara yang baik. Kemudian hal yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah berhutang dengan niat baik dan akan melunasi utang itu dalam artian bertanggung jawab. Ya. Jadi semuanya berawal daripada niat. Ya. Karena dalam sebuah hadis itu disebutkan siapa yang dia berhutang kemudian dia niatnya tidak akan mengembalikan, bahkan niatnya adalah untuk
menghancurkan keuangan saudaranya, ya, karena dipinjam, apalagi banyak, kemudian tidak akan dikembalikan, maka Allah akan memberikan baginya kehinaan dan juga dia sendiri yang akan bangkrut. Dan ketika ada niat tidak akan melunasi, ya, dia tidak bertanggung jawab, maka Allah akan persulit. Makanya semuanya berawal daripada niat. Ya. Bagaimana ketika kita berhutang, itu harus dengan niat yang baik, ya, tanggung jawab akan melunasinya sehingga Allah memudahkan. Ya, jadi semuanya berawal daripada bagaimana kita berniat di dalam hutang itu. Ya mas kalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya bersegera melunasi hutang. Karena ketika sudah mampu untuk melunasi hutang, kemudian tidak segera membayar, tidak segera melunasinya, maka ini bagian daripada kezaliman. Ya, bagian daripada kezaliman. Nah, maka tentunya kita harus hati-hati dengan orang yang terzolimi ketika ada orang yang memberikan pinjaman, kemudian orang yang meminjamnya tidak segera membayar padahal dia sudah ada, itu kan, ya, itu berbuat kezaliman. Dan harus hati-hati sama orang yang terzolimi, gitu kan, ya, harus hati-hati karena dalam beberapa kondisi, ya, ketika orang terzolimi, ya, dia mudah doanya untuk dijawab oleh Allah SWT. Nah, inilah bagaimana ketentuan di dalam utang piutang, mulai daripada kita ketika berhutang tadi harus ditulis, dipersaksikan, kemudian juga orang yang berhutang harus dengan niat yang baik dan tanggung jawab, ya, juga melunasi dengan cara yang baik dan bersegera. Karena inti daripada bersegera ini karena kita tidak tahu kapan orang meninggal. Ya, tidak tahu kita meninggal ketika punya utang, karena ketika seseorang meninggal dalam keadaan punya utang, nah ini akibat di akhirat nanti dia akan menerima berbagai hal. Ya, baiknya mas kalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ketika tidak membayar hutang, ya ada beberapa tadi, atau kalau berdasarkan di awal judulnya ganjarannya, dia akan mendapatkan balasannya ketika tidak membayar hutang. Ya, Umar bin Abdul Aziz menyampaikan bahwa aku wasiatkan kepada kalian agar tidak berhutang, ya, meskipun kalian merasakan kesulitan. Begini, ini wasiat Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu seorang khalifah yang adil, ya, bahkan sampai disebut yang kelima biasanya di dalam sejarah itu, bagaimana tanggung jawabnya, kemudian keadilannya Umar bin Abdul Aziz. Ya, kan yang pertama yang dikenal adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan Umar bin Abdul Aziz, bagaimana beliau ini memperhatikan kepada rakyatnya. Maka di dalam salah satu nasihatnya, wasiatnya, beliau menyampaikan terkait dengan hutang ini. Ya, karena sesungguhnya utang itu merupakan kehinaan di siang hari dan kesengsaraan di malam hari. Ya, jadi orang yang punya utang tidurnya katanya tidak akan tenang, kan? Ya, karena gelisah. Ya, padahal yang kita cari adalah ketenangan di dalam apapun, ya, termasuk tidur. Ya, salah satu ketenangan kita dapatkan adalah tidur yang nyenyak, bukan? Maka buktinya ada orang yang tidak bisa tidur sampai ada obat tidur, itu kan. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz memberikan nasihat bahwa kita berupaya untuk terhindar dari hutang, karena hutang ini merupakan kehinaan di siang hari dan kegelisahan di malam hari. Ya. Bagaimana maksud kehinaan adalah, ya, tentunya kan ketika punya utang nanti ada yang menagih, gitu kan.
ada orang yang menagih, kemudian ketika kita tidak membayar ataupun belum membayar, kan ditagih itu kan. Ya, maka bagaimana wasiat Umar bin Abdul Aziz ini terkait dengan hutang membuat kita tidak nyaman, ya, membuat kita tidak nyaman, terutama ya kegelisahan di malam hari. Maka kita berlindung kepada Allah dari hutang ini. Kemudian yang selanjutnya, ketika tidak membayar hutang, sampai baginda Rasul suatu saat ya enggan menyolati orang yang berhutang. Ya. Jadi di dalam sebuah hadis itu disebutkan para sahabat menyampaikan kepada baginda Rasul bahwa ada orang yang meninggal dan sebagaimana kewajiban orang yang masih hidup kepada orang yang meninggal, ya, setelah dimandikan, kemudian dikafani dan kemudian disolatkan, ya, dan di akhir dikuburkan, ya, maka ketika disampaikan kepada baginda Rasul ada orang yang meninggal dan Rasul menyampaikan pertanyaan, dia punya hutang tidak? Ya, ketika ini disampaikan dia mempunyai hutang. Kemudian ada seorang sahabat menyampaikan hutangnya sekitar 2 dinar, itu kan. Itu kan hitungan uangnya pakai dinar dirham. Kalau di Indonesia kan rupiah, kalau di Prancis pakai euro gitu kan. Dan di tempat-tempat yang lain, ya, 2 dinar. Ya, kemudian Abu Qatadah kemudian menanggung utangnya. Kemudian kami datang kepada baginda Rasul, ya. Kemudian Rasul menyampaikan ketika sudah dibayar, maka Rasul mau menyolatkan sahabat tersebut, ya, karena sudah dibayar sama Abu Qatadah. Maka bagaimana Rasul itu memperhatikan akhir seseorang yang mempunyai hutang ketika dia meninggal, bahkan Rasul yang enggan menyolati orang yang berhutang. Maka ketika ada orang yang meninggal, ya, biasanya kan disampaikan sama pihak keluarga bahwa orang yang meninggal ini sudah tidak mempunyai utang. Dan apabila ada sangkut paut tentang utang, maka silakan hubungi ahli warisnya, keluarganya. Jadi mayat yang meninggal ini tidak punya utang. Ya, utangnya sudah dialihkan, kalau ada itu kan sama keluarganya. Ya, karena baginda Rasul enggan menyolati orang yang mempunyai utang sampai dibayar gitu kan. Ya, bagaimana ini di dalam utang ini ya ke bawah sampai meninggal, makanya harus diikrarkan, ya, kepada penanggung jawab daripada mayat kalau punya utang, yaitu kepada ahli waris ataupun keluarganya. Karena kalau sudah meninggal kan tidak bisa membayar utang gitu kan, ya, walaupun uangnya banyak gitu kan. Maka nanti ketika uang yang ditinggalkan kan menjadi diwariskan gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya, jemaah sekalian, ketika tidak membayar hutang, itu dalam sebuah hadis disebutkan dia sebagai pencuri statusnya nanti di hari kiamat itu. Ayyu marajulin yadayyanu dainan wa huwa mujma'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Ya, siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu dengan Allah laqiyallahu sariqan, nanti pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Ya, kalau dia berhutang kemudian ya tidak melunasinya, ya kan statusnya sebagai pencuri. Berarti disatukan dengan status para pencuri gitu kan. Ya, hukumannya hukuman pencuri. Ya, karena minjam tetapi tidak bayar gitu kan. Ya. Maka orang yang berhutang ini
ya, berstatus pencuri kalau dia tidak bayar nanti ketika bertemu dengan Allah SWT. Ya, jamaah sekalian, teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya selanjutnya disebutkan dalam sebuah hadis itu orang yang enggan membayar hutang itu, ya, dia nasibnya menggantung. Ya, menggantung berarti kan tidak jelas. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaihi hatta yuqda anhu. Jadi jiwa seorang mukmin itu bergantung dengan hutangnya hingga dia membayar. Ya. Dalam surat Al-Mudassir juga disebutkan kullu nafsin bima kasabat rahina. Ya. Jadi orang yang mempunyai hutang itu dia nasibnya menggantung dalam artian tidak jelas. Kan digantung itu tidak ke atas, tidak ke bawah, itu kan di tengah-tengah. Jadi nanti di akhirat itu kan ada surga dan neraka. Jadi tidak jelas sampai dia lunas hutangnya. Nah, ketika sudah di akhirat nanti, bagaimana melunasi hutang? Maka orang yang mempunyai hutang di akhirat nanti kebaikannya sebagai ganti. Man mata, siapa yang meninggal, ya, wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanati laisa sama dinarun wala dirham. Siapa yang meninggal dalam keadaan mempunyai hutang. Ya. Di sini disebutkan hitungannya dirham ataupun dinar, perhitungan di masa itu. Ya. Maka hutang tersebut akan dilunasi dengan hasanati, dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di hari kiamat nanti, ya di akhirat tidak ada dirham dan tidak ada dinar, ya tidak ada rupiah. Yang ada adalah bagaimana pahala kebaikan. Ya. Maka ketika orang yang mempunyai hutang ini dia belum melunasi hutangnya sampai akhirat nanti, ketika mempunyai pahala kebaikan, sholatnya banyak, kemudian pahala yang lainnya pun banyak, maka ketika punya hutang, nanti kebaikan-kebaikannya, pahala kebaikannya akan menjadi ganti, akan menjadi tebusan bayaran ketika dia punya hutang. Nah, karena nanti di akhirat kan tidak ada rupiah lagi, tidak ada dinar lagi, tidak ada nominal-nominal itu. Yang ada adalah pahala kebaikan. Ya, karena akhirat adalah tempatnya memanen pahala. Ya, maka ketika seseorang mempunyai hutang dan dia tidak bayar hutang, maka man mata wa alaihi dinar, maka hasanati, kebaikannya nanti akan menjadi gantinya, menjadi tebusannya, menjadi bayarannya di akhirat. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika enggan dan tidak membayar hutang, maka pada akhirnya terhalang masuk surga. Nauzubillah. Ya. Dalam sebuah hadis itu disebutkan bahwa semua akan masuk surga kalau dia terbebas dari 3 hal. Dari khian, kemudian dari sombong, dan juga dari hutang. Ya, maka orang yang mempunyai hutang itu terhalang masuk surga. Dalam hadis ini pun disebutkan bahwa ya demi jiwaku yang di tangannya, bahwa ini hadis mengisahkan seorang yang mati syahid. Ya, bahwa orang yang mati syahid itu sebenarnya dia tidak akan merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut, tidak akan merasakan bagaimana siksa di kubur, tidak akan merasakan bagaimana dia dihisab, dan dia akan masuk surga langsung gitu kan. Orang yang mati syahid. Ya. Illa dain, kecuali dia punya hutang. Ya. Orang yang meninggal syahid ini ketika masih punya hutang, ya terhalang juga masuk surga. Sampai tadi hutangnya dibayar, dilunasi. Ya. Maka kemudian dalam hadis ini disebutkan dia dihidupkan kembali, terbunuh dalam artian meninggal syahid,
maka dia tidak akan masuk surga sampai utangnya dilunasi. Nah, pada akhirnya ketika siapapun yang punya hutang, dia akan terjegal ya, karena masih punya tunggakan. Di akhirat nanti balasannya adalah ataupun dibayarnya dengan kebaikan selama di dunia. Maka hikmahnya adalah ketika kita punya utang, bayarlah di dunia. Karena nanti di akhirat itu tidak ada nominal uang lagi, yang ada adalah kebaikan. Dan kalau di dunia ketika kita melunasi, punya utang dan dilunasi, masih ada kesempatan untuk mencari ganti. Nah, kalau di akhirat nanti ketika punya pahala kebaikan dan punya utang dibayarkan, maka tidak ada stok kebaikan lagi. Ya, maka termasuk orang-orang yang muflis nanti, yang bangkrut, nauzubillah, bukan? Yang bangkrut di hadapan Allah itu adalah dia banyak pahala kebaikannya, tetapi punya utang juga. Ya, maka nanti pahala kebaikannya dijadikan tebusan, dijadikan ganti bayar. Nah, jamaah sekalian itu, dan kemudian terkait dengan orang yang tidak bayar utang ini, inilah akibat ataupun ganjaran di dunia dan terlebih di akhirat. Maka kita tentunya berlindung supaya tidak punya utang, ya. Maka salah satunya adalah bagaimana kita memanage di dalam kehidupan ini. Nah, ini sebuah tulisan yang perlu kita renungkan. Rezekimu pasti cukup untuk hidup, tetapi tak akan cukup untuk gaya hidup. Nah, maka salah satu penyebab utang itu ada kalanya orang yang ya bagaimana dia memperhatikan ataupun terlalu kepada gaya hidupnya. Ya, karena semua kita yang hidup ini ketika masih hidup tentunya rezekinya pasti ada. Ya, Allah menyampaikan bahwa semua yang ada di dunia ini illa 'ala Allahi rizquha, semua pasti Allah akan berikan rezeki. Maka ketika ada kalanya merasa tidak cukup, bisa jadi untuk memenuhi gaya hidup. Ya, makanya gaya hidup ini adalah biasanya keinginan, gitu kan? Keinginan, ya gengsi, gitu kan? Maka ketika kita bisa memanage di dalam kehidupan ini, ya terkait dengan gaya hidup, maka ya karena ada kalanya tadi orang yang berhutang itu karena dia untuk mengikuti keinginan gaya hidupnya, gitu kan? Nah, maka ketika kita mengikuti keinginan syahwat itu tentunya tidak akan puas dan tidak akan tuntas. Ya, maka dalam salah satu doa itu Rasul mengajarkan bahwa kita harus berlindung daripada keinginan nafsu yang tidak puas. Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba', dari keinginan yang tidak akan puas ataupun gaya hidup, gitu kan? Karena bisa jadi orang berhutang itu ya karena gaya hidup, ya. Ya, baik. Jadi kita memperhatikan bagaimana kehidupan kita supaya tidak terjerumus kepada utang tentunya. Walaupun ya tadi di awal kita membahas bahwa tidak salah orang berhutang itu, ya tidak salah, ya karena diperbolehkan asal tanggung jawab untuk melunasinya, tapi tentunya kita tidak menginginkan, saya kira, untuk berhutang. Maka salah satunya adalah bagaimana kita di dalam gaya hidup, kemudian juga kita minta perlindungan kepada Allah. Ini salah satu doa yang baginda Rasul minta kepada Allah, ya berlindung daripada hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal mazlam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Ya, ini doa ini baginda Rasul sebutkan sampai diulang-ulang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang. Ya, sampai ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Ya, ya Rasulullah, kenapa engkau sering meminta perlindungan kepada Allah ya dari masalah hutang ini?" Ya, lalu baginda Rasul menyampaikan bahwa jika orang yang berhutang berkata dia sering berdusta,
dan jika berjanji akan mengingkari. Nah, jadi biasanya ketika orang meminta itu kan sampai ya merayu-rayu gitu kan. Kalau tadi bahasa di awal memelas gitu kan. Ya. Dan ada peluang bagi dia untuk berdusta gitu kan. Maka Rasul menyampaikan orang yang berhutang ada kalanya ya dia sering berdusta. Maka Rasul meminta perlindungan kepada Allah ya supaya tidak berhutang ataupun di sini ya, berdosa dan banyak hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Bisa kita minta kepada Allah. Atau doa satu lagi ya, kita berlindung dari berbagai macam sifat-sifat yang tidak baik dan salah satunya adalah ghalabatid dain ya, dari banyak hutang. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan dan kedukaan. Semua kita tentunya tidak mau susah, tidak mau duka, bersedih, nggak mau. Ya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu juga dari lemah dan rasa malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat pengecut dan juga bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrid rijal. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari banyak hutang, min ghalabatid dain wa qahrid rijal, dan juga kezaliman manusia. Nah, jadi kita berlindung kepada Allah ya, bagaimana doa ini yang Rasul ajarkan, bagaimana kita berlindung kepada Allah dari hutang supaya kita terbebas dari hutang, berarti kita supaya tenang ya, supaya lebih tenang di dalam kehidupan ini. Walaupun tadi berhutang memang diperbolehkan. Ya, jadi doa ini bisa kita panjatkan kepada Allah sehingga kita dengan izin Allah ya akan terbebas dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Demikian teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah yang bisa kita bahas bersama. Mudah-mudahan yang sedikit ini tentunya ada manfaatnya bagi siapapun yang mendengarkan, dan kita mendoakan mungkin di antara kita ada yang mempunyai hutang, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk melunasinya. Ya, amin ya rabbal alamin. Demikian yang disampaikan, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Sementara ditutup dulu, nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi kalau ada yang perlu didiskusikan. Terima kasih semuanya, terima kasih Mbak Berta. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz, ini suatu pengingat ya bagi kita semua, bagi saya juga Ustadz terutama, bahwa hutang ini ya kalau sudah niatnya dari awal nggak mau melunasi, itu malah ini ya Ustadz ya masuk dalam golongan pencuri kalau kita di akhirat ya. Dan hukuman lainnya itu kita bisa dihinakan di siang hari terhina dan malam hari gelisah. Tapi sekarang itu Ustadz yang menghutangi uang itu juga gelisah juga siang-siang malam nggak bisa tidur Ustadz. Karena dia menghutangi yang dihutang itu nggak, yang punya utang nggak mau bayar Ustadz. Jadi gelisah dua-duanya Ustadz ya. Gitu. Baiklah Ustadz, silahkan Ustadz minum dulu membasahi tenggorokan. Sambil mendengarkan pantun dari saya, silakan yang punya pertanyaan, silakan boleh nanti dipakai ini ya, angkat tangan atau boleh diketik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalani hidup dengan gengsi, hatinya sempit, penuh iri. Hidup bukan arena kompetisi, syukuri rezeki yang menghampiri diri. Kerja tak tentu serabutan, tapi tak bijak mengatur uang. Hidup boros selampaui pendapatan, besar pasak daripada tiang. Sana sini berfoya-foya, setelah hutang susah dijumpa. Silahkan pamer di dunia maya, tapi hutang jangan dilupa. Film Korea melihat opa-opa, BTS terkenal sampai Indonesia. Kawan lama susah dijumpa,
karena hutang bikin amnesia. Belanjaan penuhi lemari, virus shopping mencandui. Saat hutang mencari-cari, saat ditagih susah ditemui. Nah, itulah sekarang. Hamil muda nyidam manggis, pergi ke pasar saat gerimis, pinjam uang sambil mengemis, pinjam uang sambil menangis, kini menagih bagai pengemis. Gaya aneka gaya tingkah bocil, melompat-lompat seperti kancil. Hutang besar dan hutang kecil harus bayar walau mencicil. Depan pasar ibu menanti, membeli cabai, tomat, dan terasi. Janji esok, lusa, dan nanti, tapi tiada mau melunasi. Pulau Madura, Pulau Garam, bumbu dapur yang diutamakan. Pamer shopping di Instagram, bayar hutang telah dilupakan. Perut melilit karena sembelit, rasanya usus seperti terbelit. Pamernya barang mewah dan elit, ditagih alasan berbelit-belit. Ini dia si jali-jali, lagu Betawi enak dinikmati. Kutagih hutang berkali-kali, urat malunya mungkin dah mati. Rabu pagi bersuka cita, warga MPP tak banyak tingkah. Semoga Allah cukupkan kita, hidup sederhana dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah ada teman ya yang hendak bertanya. Mbak Mariam akan bertanya langsung kepada Ustadz Aib. Silakan Mbak Mariam. Terima kasih Mbak Berta. Itunya tuh apa? Pantunnya tuh nyindir atau gimana ya? Saya jadi bingung nih. Ustaz Aib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Aib, saya nih itu apa? Dibohongin apa ditipu ya? Terus teman saya tuh pinjam duit itu. Bukan pinjam, maunya sih investasi Ustaz Aib. Tapi waktunya udah 3 bulan, 6 bulan, ini mana hasilnya nih, nggak ada. Terus sudah dicari-cari, teleponnya tutup, pokoknya hilang dah gitu, hilang sampai saya cari temen, itu si itu kemana ya, si Fulan kemana, saya bilang, ada tuh katanya bankrupt usahanya, saya bilang. Nah sudah itu saya bilang ke dia, Mbak, duit yang saya investasi kembaliin ya, saya mau itu uang untuk adik saya bilang gitu. Nah terus, oh iya Mbak Mariam, nanti setelah saya telepon, setelah saya itu nggak ada jawaban, kayak di-deny gitu loh, pokoknya nggak ada respon gitu. Terus itu gimana Ustadz? Saya juga kadang-kadang kesel, tapi saya nggak mau dosa juga. Jadi saya tuh gimana ya, biar kalau yang salah biar dia yang salah, saya jangan ikut-ikut. Jadi kalau kita dongkol juga, kan saya juga dosa Pak Ustadz. Jadi gimana itu, apa saya mau ngikhlasi atau bagaimana Pak Ustadz? Sementara orang yang saya kasih itu kayak yang ngilang gitu, ngilang, nggak ada rimbanya. Saya coba cari di Instagram, cari di Telegram, nggak ketemu juga, nggak, dan juga kayaknya nggak mau itu. Dan saya sendiri ya kesel, tapi saya nggak mau juga kena nanti. Biarin dah yang bikin dosa dia. Yang penting saya jangan. Itu gimana Pak Ustadz? Apa saya ikhlasin atau gimana? Terima kasih Mbak Mariam. Terima kasih ya, Pak Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Mariam. Jadi semua yang menimpa kita tentunya kan atas izin Allah. Ya, itu diyakini betul. Semua yang menimpa kita atas izin Allah, kalaupun ujian, ya kita meyakini bahwa itu adalah untuk meningkatkan kualitas baik kita, baik kualitas keimanan ataupun kualitas yang lainnya. Karena ketika seseorang hamba diuji itu adalah semata-mata karena Allah sayang kepada hambanya. Kita berpositif thinking, berprasangka baik, berhusnuzon sama Allah dan juga sama semuanya. Ya, ketika tadi perjanjiannya adalah investasi, ya tentunya kan dalam beberapa waktu, apalagi tadi sudah disebutkan bahwa sekian waktu nanti ada ada pengembalian ataupun ada yang diterima kembali itu kan, keuntungan itu kan. Ya ketika ketika semuanya ini
apalagi terkait dengan investasi dan usaha gitu kan. Sama halnya dengan meminjam dalam pinjaman ke bank itu kan ada juga yang sifatnya murabahah. Jadi saling menguntungkan, berbagi apa untung gitu kan. Ya, itu kan diperbolehkan. Ya, jadi ketika berbagi untung murabahah itu diperbolehkan. Mungkin kalau bahasa lainnya tadi ya, Pak Priyam, investasi. Tentunya kan ada ini, ada perjanjian, apalagi ya tadi tertulis harusnya gitu kan, tertulis. Dan alhamdulillah kalau sudah tertulis itu kan sesuai dengan ketentuan. Nah, ketika memang sudah beberapa waktu ini, apalagi sampai waktu yang dijanjikan tidak ada kabarnya, bahkan dihubungi juga sulit, ya maka kesimpulan sementara mungkin udah ini kena tipu gitu kan, kena tipu. Ya, ketika kena tipu berarti ya kita mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, bahasa lainnya mungkin ya udah ini berarti musibah, bagian daripada ujian. Ya, walaupun ini berat, ya berat bagi yang melaluinya, ya, dan saya pun bisa mendoakan mudah-mudahan itu mudah dihubunginya dan lancar sesuai dengan perjanjian awal gitu kan. Nah, kita sikapi supaya menjadi kebaikan. Ya, kalau tadi Pak Maria menyampaikan, di mana saya ikhlaskan saja. Nah, itu adalah jalan terbaik supaya menjadi kebaikan bagi kita. Ya, maksud saya adalah jangan sampai ya ketika sekarang dalam tanda kutip tertipu gitu kan, ya udah mendapatkan musibah, ya jadi bagaimana musibah itu menjadi kebaikan. Ya, menjadi kebaikan berarti yang pertama adalah kita berprasangka baik. Ya, walaupun tadi ya sudah dihubungi malah sulit, menghindar bahkan hilang gitu kan. Ya, secara ini memang dia berarti etikanya tidak baik, tidak bertanggung jawab. Tapi ya jangan sampai kita yang meminjamkan ini rugi beberapa kali. Ya, itu ya kita Mbak Maryam sudah banyak peluang kebaikannya. Maka bagaimana kebaikan-kebaikan yang dilakukan ini terus meningkat kebaikannya. Ya. Dalam artian ya tadi walaupun berat tapi inilah tantangannya di dalam kebaikan gitu kan. Ya, berprasangka baik sama Allah, berprasangka baik sama orang yang itu. Ya, mudah-mudahan dengan prasangka, karena dalam hadis qudsi disebutkan ana inda zanni 'abdi bi gitu kan. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kita berprasangka baik aja. Mudah-mudahan suatu saat nanti ya mungkin ketika sulit dihubungi dia HP-nya hilang ataupun ya kita berprasangka baik aja gitu kan. Ya itu lebih tenang bagi kita. Walaupun sekali lagi ketika saya di posisi Mbak Maryam, ya tentunya kan mangkel juga gitu kan. Tetapi bagaimana ketika ini menjadi musibah, dibilang musibah, ya harus menjadi kebaikan bagi kita. Ya harus menjadi kebaikan. Ya, jadi kita berprasangka baik gitu kan. Mudah-mudahan suatu saat nanti sambil didoakan ya kita hanya punya doa gitu kan. Ya karena kemudian ya tadi kalaupun diikhlaskan ya menjadi kebaikan. Ya, tapi kalau besar ya jangan disampaikan juga diikhlaskannya karena supaya dibayar gitu aja gitu. Ya, jadi ya memang inilah kondisi kebaikan bagi orang yang meminjamkan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah memang seperti itu disebutkan. Jadi ketika meminjamkan, ketika orang yang hendak melunasi itu, membayar itu dia dalam kesulitan, maka diberikan temponya diperpanjang. Fanaziratun ila maisar, ya. Kemudian akhirnya adalah wa antasaddaqu khairul lakum. Ya, bahasa kitanya mungkin tadi diikhlaskan lebih baik. Berarti itu pahala kebaikannya saya kira berlipat-lipat. Ketika tadi dalam sebuah hadis Mbak Ber tadi awal menyampaikan orang yang meminjamkan sama dengan pahala sedekah, dan pahala sedekahnya itu setiap saat gitu kan. Setiap hari dapat sampai sampai
dilunasi gitu kan. Makanya ketika apa? Ketika ingin mengumpulkan pahala kebaikan tanpa capek sebenarnya udah meminjamkan aja gitu kan. Nah, jadi apa saya kira seperti itu. Jadi Mbak Maryam sudah mendapatkan banyak kebaikan dan terus tambah kebaikan-kebaikan ini. Tadi mungkin dengan berprasangka baik, mudah-mudahan suatu saat nanti Allah mengembalikan. Kemudian juga kalaupun pada akhirnya diikhlaskan, itu menjadi pahala kebaikan yang tidak ternilai di hadapan Allah. Ya, luar jadi biasa. tabungan ya Ustaz ya. Iya, tabungan kebaikan. Wa antasaddaqu khairul lakum. Lebih baik itu kan di sana. Kita nggak tahu lebih baik di hadapan Allah itu berapa nominalnya, kita nggak tahu. Nanti pahalanya tentunya akan dapatkan di akhirat. Bahasanya kan khairul lakum, itu lebih baik bagimu gitu kan. Ya, tentunya kan kita menginginkan semuanya yang lebih baik. Jadi ya mudah-mudahan mudah untuk sesuai dengan perjanjian, ya kalaupun belum, ya didoakan dan berprasangka baik, dan insya Allah itu pada akhirnya ketika diikhlaskan khairul lakum, menjadi pahala tabungan kebaikan yang bernilai sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Maryam yang bisa ditanggapi. Pak Ustadz, saya ada satu lagi, mungkin kalau waktunya terlalu, saya nggak mau ngambil waktu terlalu banyak, mungkin saya akan hubungi Pak Ustadz ini sebab ada masalah waris ini Pak Ustadz. Saya cuma bukannya mau bagaimana, mungkin saya nanti chat Pak Ustadz mau tanya masalah waris Pak Ustadz. Apakah waris itu bagian dari hutang juga atau bagaimana? Nanti Pak Ustadz, ya insya Allah saya nanti hubungi Pak Ustadz langsung aja. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak Maryam, semoga puas dengan jawabannya. Jadi perlu kedewasaan ya Ustadz ya, kita menyikapinya ya Ustadz. Nah Ustadz, sekarang ini kan banyak nih sosial media sudah masuk-masuk ke kampung-kampung, ke gang-gang ya, dan cara orang menagih itu juga beraneka macam Ustadz, sampai diposting di medsos, ditagih mungkin di toa-toa juga Ustadz. Sebenarnya bagaimana sih etika menagih utang dalam Islam itu Ustadz? Iya, baik. Jadi semuanya baik yang berhutang ataupun yang menghutangkan itu kan ada etikanya. Kalau pembahasan kita kan lebih kepada kali ini kepada orang yang tidak bayar hutang, berarti bagi orang yang mempunyai hutang, ya dia harus mempunyai etika untuk itikat baik untuk membayar, karena tentunya pembahasan tadi yang kita bahas bersama bagaimana tidak bayar hutang kan menjadi pengingat tazkirah. Bagaimana tentunya kan kita tidak ingin terhalang untuk masuk surga, bagaimana kita pun tidak mau disebut sebagai pencuri nanti di akhirat, bagaimana kita pun tidak mau menjadi orang yang bangkrut. Itu adalah tazkirah. Tazkirah pengingat bagi kita, karena di dalam ajaran agama kita kan cuma dua Rasul diperintahkan, basyirah wa nadhirah, memberi kabar gembira dan pengingat. Tazkirah ya ancaman, dalam artian bahasa tidak adalah pengingat bagi kita supaya kita tidak berhutang, ataupun kalau berhutang ya tanggung jawab. Nah kemudian sekarang di posisi orang yang menghutangkan gitu kan, yang menghutangkan juga harus dengan kebaikan ya caranya, supaya tadi, karena pada dasarnya adalah tolong menolong. Jadi di dalam menagih hutang pun ya harus dengan cara yang baik. Bahkan dalam sedekah saja gitu kan, sedekah itu kan memberi ya. Memberi itu bisa jadi pahalanya tidak ada. Ini menarik, ini dalam surat Al-Baqarah juz 3 itu ada ya. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau hapus pahala pemberianmu, sedekah infakmu itu bil manni wal adza, dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti. Ya, sedekah saja yang sifatnya memberi itu bisa hilang pahalanya ketika apa? Ketika dalam bahasa lain yang menyakiti orang yang diberi gitu kan, menyakiti. La tubtilu shadaqatikum, bahkan di akhir ayatnya ke bawahnya seperti apa, pemasaluhu, perumpamannya adalah seperti apa, seperti ada debu di atas batu yang licin, kemudian tersiram dengan hujan yang lebat, kan tidak ada, bersih gitu kan. Itulah gambaran bagaimana dalam ayat itu ya, Allah mengingatkan kepada kita bahwa kebaikan itu harus dirawat gitu kan ya. Sedekah saja pemberian itu kan ketika apa, ketika
diiringi dengan tadi bil mani wal adza, dengan menyakiti dan ataupun bahasa lain mungkin dia saya beri karena dia apa namanya tidak Mengumbar mau aibnya ya. intinya menyakiti gitu kan. Walaupun memberikan kebaikan tapi makanya sebelumnya disebutkan qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Ya, bahwa perkataan yang baik ya yang menenteramkan khairun itu lebih baik min shadaqah ya daripada sedekah yatba'uha ada yang diiringi dengan tadi menyakiti gitu, menyakitkan ya. Salah satunya dengan kata-kata. Ya. Jadi pahala sedekah saja itu bisa hilang ketika diiringi dengan menyakiti. Dengan begitupun dengan menghutangkan gitu kan. Menghutangkan itu kan pada dasarnya adalah tadi membantu mendapatkan pahala sedekah. Nah, makanya bagaimana supaya menjadi kebaikan dalam menagihnya pun jangan sampai menyakiti. Bahkan tadi ayat wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah, bagaimana ini ayat bagi orang yang menghutangkan, kalau yang akan membayar hutang itu merasa kesulitan, ya fanaziratun ila maisarah, maka berilah tangguh ya perluas temponya sampai dia mudah gitu kan, sampai dia dimudahkan ila maisarah. Jadi ini terkait di dalam menagih ya. Jadi apa namanya? Menagih tentunya harus dibedakan dengan jangan sampai mempermalukan juga. Walaupun mungkin maksudnya apa supaya bayar, tetapi jadi kan perhatian. Kita kira ada cara lain gitu kan. Jangan sampai kita berniat baik ya. Jadi niat baik saja ternyata katanya kan tidak cukup. Harus dengan kelakuan baik juga gitu kan. Ya, berlaku baik gitu kan. Dan ini makanya menjadi salah satu syarat kan ketika orang melamar kerja ataupun sekolah, kelakuan baik gitu kan. Nah, jadi niat baik saja tidak cukup, harus ada kelakuan baiknya, begitupun di dalam menagih hutang gitu kan. Jadi bukan mempermalukan, karena dikhawatirkan ketika orang yang ditagih kemudian merasa dipermalukan, dia tadinya mau membayar karena merasa tersakiti, akhirnya jadi apa? Betul. Jadi tidak banyak yang begitu, Ustaz. Ya, gitu kan. Iya, makanya sebijak mungkin dalam menagih pun, walaupun itu adalah harta Hak kita. atau hak kita gitu kan, hak yang meminjamkan. Tetapi bagaimana kan semuanya ya adanya utang piutang ini kan berarti kan saling, ada yang meminjamkan, ada yang ya semuanya tadi harus dengan bijaksana. Ya, kalau yang meminjam tanggung jawab, kalau yang meminjamkan juga ya menagih dengan cara yang baik. Ya, salah satunya tadi apa namanya kaulun itu kan perkataan. Mungkin kalau sekarang kan terjemahnya karena musim medsos gitu kan, mungkin juga tulisan gitu kan. Ya, intinya jangan sampai menyakiti, walaupun ada kalanya belum dibayar hutang juga kan tersakiti gitu kan. Jadi jangan sampai walaupun tersakiti jangan sampai menyakiti gitu aja. Sakitnya tuh di sini, Ustaz. Baiklah, makasih Ustadz. Ini ada yang hendak bertanya langsung. Ada Teh Alfi. Dibatalkan Teh Alfi? Boleh deh, soalnya sebenarnya ada 2 pertanyaan, tapi karena ada banyak yang bertanya, mungkin saya ingin menanyakan yang berkaitan dengan pertanyaan Teh Heti juga, yaitu yang memberi hutang tapi mengikhlaskan dalam hati. Apakah orang yang berhutang itu sudah dianggap tidak berhutang? Karena mungkin begini Ustadz, kalau misalnya sebenarnya saya memberi hutang tapi dengan niat ya udahlah, nggak apa-apa gitu kalau misalnya nggak dibayar gitu. Cuma kita nggak bilang ke orangnya supaya dia juga nggak ngentengin gitu kan. Jadi dia ada motivasi juga untuk membayar. Tapi sebenarnya saya sendiri seperti Teh Heti juga mungkin ya udahlah kalau misalnya nggak dibayar nggak apa-apa gitu. Itu bagaimana Ustadz untuk yang berhutang itu, apakah sudah terbebas atau belum? Gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ini juga relate, ini Ustadz, mohon maaf, relate ke pertanyaan Umi Afif itu. Jadi ada yang sudah kaya nih, sudah kaya tapi nggak bayar hutang, padahal hutangnya nggak seberapa dengan kekayaannya. Itu bagaimana Ustadz? Jadi belum bisa mengikhlaskan juga, jadi biar bisa dijawab sekalian. Iya, baik, terima kasih semuanya yang bertanya. Terkait dengan mengikhlaskan, ya
mengikhlaskan itu memang yang mengikhlaskan adalah qalbu, hati gitu kan ya. Jadi amalan-amalan qalbu itu memang tidak nampak, tetapi ada kalanya bisa ditampakkan ya. Terkait dengan mengikhlaskan hutang ini, karena memang ada tanggung jawab yang harus dibayar oleh yang berhutang ya, supaya yang menghutangkan juga keikhlasannya betul-betul ikhlas ya. Kalau ikhlasnya sudah betul-betul ya, sudah beneran, tadi mungkin sampai tidak ada bahasa supaya dia bayar. Nah, berarti untuk bagaimana kita keikhlasan ini full gitu kan ya, karena terkait utang itu, apalagi tadi kan syariatnya disunahkannya adalah tertulis ya. Tertulis berarti ada bukti, dan kemudian kalau ucapan dia terucap ya, ada saksi, terucap gitu kan, ada saksinya juga itu kan ya. Dan supaya juga menjadi menenangkan bagi orang yang berhutangnya gitu kan, yang memang sebaiknya ya soroh jelas gitu kan. Kalau memang diikhlaskan, tidak usah dibayar, sampaikan ya, supaya yang berhutang juga dia akan apa namanya jelas dan tenang ya. Kalaupun nanti mungkin di akhirat dia punya hutang kemudian belum dibayar, tahu-tahu apa itu kan surprise juga, punya hutang kemudian nanti di akhirat ternyata hutangnya tidak ada ya, itu kan surprise yang luar biasa gitu kan. Tetapi tentunya ketika kita posisinya di orang yang berhutang gitu kan ya, dan berhutangnya tanggung jawab tadi, tidak kabur gitu kan, belum bayar karena memang belum memungkinkan ya, memang keadaannya belum memungkinkan ya. Ketika di posisi kita yang punya hutang, kita yakin bahwa kita ingin kejelasan ya, dan salah satu bentuk kejelasan itu adalah ya terdengar dan terlihat gitu kan, kalau ada tulisan ataupun kalau ada perkataan gitu kan. Jadi apa namanya, ketika tadi tidak diungkapkan ya, tidak diungkapkan, mungkin ada sebab ataupun ada tujuan lain ya. Salah satunya tadi mungkin yang diungkapkan supaya juga suatu saat bayar. Nah, pada akhirnya, dan memang semua kita ya jurus terakhirnya adalah jurus Al-Qur'an. Dalam artian tadi ketika tidak bayar ya diikhlaskan supaya menjadi kebaikan gitu kan. Ya, menjadi kebaikan. Nah, ada ketika kita posisi di orang yang berhutang ya, kemudian tentunya kan ingin kejelasan, apalagi tadi dengan segala ketentuannya yang kita bahas, bagaimana beratnya orang yang punya utang di akhirat itu, auzubillah itu kan ya. Jadi sebaiknya memang dijelaskan, kalau diikhlaskan, sampaikan dengan tertulis ataupun dengan kata-kata, supaya yang berhutang juga ada kejelasan ya. Dan bagi yang menghutangkan ya, supaya juga ya keikhlasannya full gitu kan, full. Dan memang saya pun ya merasakan gitu kan, apalagi kepada saudara sendiri gitu kan, gimana pakai kalau ya nagih gimana, nggak ada ditagih juga gimana gitu kan. Tapi semuanya saya kira terkait dengan perasaan dengan orang yang berhutang itu ya, ataupun yang hutangkan, kita semua punya perasaan yang bisa dirasakan, dan itu saya kira bisa diselesaikan. Jadi karena memang orang yang berhutang juga ya, memang dia kewajibannya adalah melunasi, membayar. Tapi ketika suatu saat ia tidak bisa melunasi, kemudian ada kebaikan dari orang yang menghutangkan ya, apalagi tadi ketentuannya adalah sunnahnya semuanya ada saksi dan tertulis ya, sebaiknya memang ada mungkin perkataan ataupun ada tulisan yang membuat orang yang berhutang itu juga jelas posisinya, harus bayar atau tidak itu kan. Itu mungkin yang bisa disampaikan.
walaupun berat Ustadz ya, memang hati ya, menata hati itu berat. Kadang ada orang bilang, udah ikhlasin aja. Ya utang sama kamu 20.000, ini 20 M, mau ikhlasin. Jadi sementara seperti yang Umu Afif sampaikan itu, beliau itu dipertontonkan hidup dalam keglamoran gitu Ustadz. Gitu. Nah mungkin ini ada pertanyaan lagi yang hendak ditanyakan langsung dari Mbak Dinda di Swedia. Silakan Eda Dinda. Jazakillah khair, Eda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, salah nggak kita kalau kita nggak mau memberi pinjaman dalam artian karena udah banyak banget kejadian yang berselisih karena hutang piutang ini gitu loh Ustadz. Maksudnya apalagi dengan saudara-saudara terdekat yang dulu-dulunya, yang sebelum-sebelumnya kita udah netapin tanggal sekian nanti pembayarannya dengan apa dan sebagainya. Kemudian dengan orang yang sama tapi perjanjiannya itu selalu mungkir gitu loh Ustadz. Terus untuk kedepannya jadinya saya waspada gitu karena daripada nanti berselisih lagi karena kita sekeluarga berselisih, lebih baik saya mengatakan saya tidak bisa membantu saat ini karena juga di keluarga kita kan keuangan harus dikelola, diatur. Mungkin mereka pemahamannya kita tinggal di luar negeri, jadi uang itu lebih mudah, padahal kenyataannya kita juga harus kerja, harus kelola keuangan begitu, Ustadz. Apakah saya salah gitu loh? Karena saya belum berlebih nih Ustadz gitu rezekinya gitu, karena harus juga banyak yang direncanakan ya keuangan ini kemana-mana aja gitu Ustadz. Kewajiban. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dinda. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Baik, terkait dengan hal tadi yang disampaikan, memang orang lain itu mengira bahwa saling mengira biasanya gitu kan. Ya, orang lain lebih banyak kalau uang lebih banyak uangnya, kan lebih banyak lebihnya. Ya, makanya itu adalah di sisi lain kita syukuri ya. Mudah-mudahan menjadi doa gitu kan bahwa berlebih. Nah, kemudian meminjamkan itu adalah hak orang yang akan meminjamkan. Jadi tidak ada paksaan sebenarnya. Ya. Jadi hak itu ya dia boleh meminjamkan, boleh tidak. Ya. Tidak boleh memaksa orang yang mau minjam itu. Ya. Karena itu haknya mau meminjamkan atau tidak. Nah, kemudian apalagi tadi sebelumnya ya disampaikan kalau ada kejadian gitu kan dengan utang itu, apalagi ketika menjadi penyebab ketidakakuran dan memang banyak terjadi gitu kan, terlebih sama saudara itu kan. Dan ketika kita tentunya inginkan membantu gitu kan, ingin membantu. Tapi kalau ada latar belakang juga pernah terjadi ya sulit ditagihnya atau bahkan menjadi sesuatu yang kejadian yang tidak akur gitu kan. Ya tentunya ini kan menjadi perhatian ya, karena meminjamkan pun kan sebenarnya ingin menolong ya, ingin menjadi kebaikan. Nah, bisa dilihat bagaimana kondisinya ya. Saya pun pernah gitu kan sama saudara gitu kan ya, sama saudara. Dan memang apalagi ya sama saudara pakai tadi itu kan mau nagihnya gitu kan. Apalagi dia bilangnya jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang orang tua. Orang benar tua banget ya, nanti kalau bilang orang tua kan saya jadi itu kan jadi ini nyambung akhirnya gitu kan ya. Dan saya mengalami gitu kan, bagaimana pakai walaupun relatif kan, jadi yang dipinjamkan itu
bisa dibilang besar atau kecil, tapi ketika apa? Ketika posisi orang yang meminjam itu sekecil apapun dia diberikan pasti membutuhkan gitu kan. Nah, maka apalagi ketika tadi yang disampaikan ya Mbak Dinda ini melihat ada pernah kejadian ataupun ada kekhawatiran besar seperti itu, kekhawatirannya dia malah tidak akur, dan saya kira sesama saudara tentunya ingin membantu ya, bisa mungkin dengan sedekah saja ataupun infak ya, infak supaya kita pun membantu gitu kan, membantu. Sama saya pun ketika sama saudara apa namanya dia minta nominal sekian, saya nyampaikan udah saya adanya ketika itu seperempatnya dari dia yang butuhkan, udah seperempat saja, dan lebih tenang bagi kita karena tidak dihantui dengan apa, dengan harus menagih gitu kan, karena ya tadi ya pakai apalagi sama saudara gitu kan, sampai saya nggak berani lagi, sampai saya apa mewakilkan ataupun menyuruh sama saudara lagi gitu kan, karena apa namanya supaya ini, dan itu pun belum berhasil gitu kan ya, belum berhasil. Jadi intinya berarti saya kira Mbak Dina pun tadi kan belajar dari bagaimana, apalagi dengan saudara kan tahu ya mungkin, dan kita tentunya kan sama saudara ingin membantu juga mungkin. Saya kira ada cara lain ya, kalau memang dia membutuhkan bantuannya dengan cara mengutang dan kita ada ya silahkan, dan ada juga cara lain supaya kita lebih tenang juga gitu kan, tidak dihantui dengan apa, dengan menagih ya, karena tadi Pak Berta pun menyampaikan jadi yang gelisah itu bukan cuma yang itu ya, yang hutang. punya utang ya, punya uang apalagi banyak juga dipinjamkan tidak dibayar-bayar kan gelisah juga gitu kan ya, apalagi diperlukan gitu kan. Jadi ya bisa kalau ada bisa memberikan saja, sedekah saja, pemberian itu kalau mau kan, itu pun yang apa saya lakukan dengan saudara. Jadi dia minta sekiannya kita berikan, ya udah adanya sekian persennya, tapi udah ini memberikan saja gitu kan. Ya, itu nanti ya tergantung penerimanya juga gitu kan, mungkin menerima ataupun ada yang tetap pengen pinjam gitu kan, ya itu bisa dikomunikasikan gitu kan. Jadi saya kira semua orang itu memang saling mengira, dan ketika dikiranya banyak uangnya ya alhamdulillah menjadi doa gitu kan. Nah, jadi tadi terkait meminjamkan itu hak yang punya uang gitu kan, mau meminjamkan atau tidak ya itu haknya gitu kan ya. Dan tadi tentunya semua kita belajar dari kejadian dan juga ada kekhawatiran ya, saya kira juga tadi kita ingin berbuat kebaikan kepada saudara juga bisa dengan cara lain gitu kan ya, begitu yang bisa ditanggapi. Masya Allah. Oke. Sudah tidak ada yang bertanya lagi kah teman-teman? Masih ada waktu, Mbak? Masih ada waktu, masih 4 menit. Mau bertanya sedikit, Ustadz. Ini tadi kan sampai saat ini hutangnya hutang ini ya kepada sesama manusia. Saya ingin menanyakan mengenai nadar. Nadar itu kan janji ya, dan janji itu adalah hutang gitu kan. Karena tadi beratnya beban hutang kita untuk pada suatu saat kalau kita meninggal, apakah berarti sebaiknya kalau kita bernadar itu harus ada saksinya gitu, harus, atau misalnya harus diumumkan misalnya minimal seperti itu, biar kalau misalnya kita atau misalnya ada keluarga yang sudah meninggal, apakah kita harus melaksanakan nadarnya juga sebagai bagian dari membayar hutang, begitu Ustadz? Terima kasih. Tertulis gitu ya, Uni. Misalnya. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Al-wa'du dainun ya, janji itu adalah hutang bukan. Nah maka hutang itu juga ada yang menyebutkan ada dainullah, hutang kepada Allah, wa dainul ibad, hutang kepada sesama manusia itu kan ya. Jadi seperti nazar tadi kan itu kan harus ditunaikan ya, sama di dalam puasa saja kan ada puasa yang wajib, itu adalah salah satunya adalah puasa nazar ya. Jadi puasa yang wajib kan puasa Ramadan, juga ada puasa qadha itu kan
dan yang wajib juga puasa nazar harus ditunaikan karena tadi janji itu adalah hutang ya harus ditunaikan gitu kan. Nah, ketika itu berkaitan dengan kalau tadi masuknya kepada dainullah berkaitan kewajiban yang harus ditunaikan ya seorang hamba kepada Allah gitu kan ya, dan ketika tidak ditunaikan dan keburu meninggal kan menjadi hutang gitu kan, kewajiban-kewajiban itu masuk kepada dainullah, jadi hutang seseorang yang sudah meninggal itu belum ditunaikan dan menjadi hutang, maka segala bentuk itu ditunaikan oleh ahli warisnya, gitu kan. Nah, maka terkait dengan nazar tadi, ya karena ini berkaitan dengan kewajiban yang harus ditunaikan, ya sebaiknya dan memang ketentuannya ya ada ini, ada saksi dan tadi tertulis supaya kita pun mudah menjalankannya. Ya, ketika ada saksi kan ada yang mengingatkan. Ya, kalau dengan pasangan kan saling mengingatkan gitu kan. Nah, jadi dikhawatirkan karena tadi nazar sesuatu gitu kan, kemudian keburu meninggal tidak ada yang tahu, ya tahu-tahu nanti nauzubillah kan di akhirat ditagih gitu kan, belum tertunaikan dan tidak ada saksinya. Nah, maka nazar ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Maka memudahkan bagi kita di dalam menjalankannya, ya supaya yang mengingatkan juga tertulis dan ada saksi itu kan. Karena nanti dikhawatirkan ketika ada kewajiban yang tidak tertunaikan, itu nanti menjadi dainullah, kewajiban yang harus ditunaikan dia dengan Allah itu kan. Ya, maka ketika ada ahli waris yang menjadi saksi yang mengetahui, nanti tentunya kan ketika ada orang tua yang punya tunggakan gitu kan, ya sebagai anaknya, sebagai ahli warisnya kan tentunya berkewajiban untuk menunaikan. Ya, begitupun kita tidak menginginkan kan, tahu-tahu nanti ketika punya nazar belum terlaksanakan, kemudian keburu meninggal dan nanti di akhirat menjadi hutang. Nauzubillah. Maka sebaiknya supaya memudahkan bagi kita dan ada saksi saling mengingatkan, ya tertulis dan ada saksi. Ya, itu terkait dengan bagaimana supaya nazar ini bisa dilaksanakan dan tentunya tidak menjadi dainullah nanti hutang dengan hutang kepada Allah. Ya, itu mungkin yang bisa di. Jadi itu nanti yang berhutang nggak bayar itu sebanyak atau sedikitnya itu berhutang kepada Allah ya Ustadz ya. Iya, jadi memudahkan bagi kita ada saksi ataupun karena kalau tidak diungkapkan tidak ada yang tahu kan, tidak ada yang tahu ya, minimal ya sama pasangan gitu kan ya, sama pasangan. Jadi ada saksinya, ada ya, kalau tidak diungkapkan sama siapa-siapa saya kira nanti tidak ada yang mengetahui gitu kan, tidak ada yang mengetahui. Ya, betul Ustadz. Saya kira pertanyaan dari Teh Alfi tadi adalah pertanyaan terakhir di kajian kita kali ini. Semoga Allah berikan kecukupan ya dalam hidup ya, sehingga kita tidak terjauhi dari hutang piutang lah kalau bisa. Kadang soalnya dulu kan ini ya motonya ya, kita galakkan tolong menolong, sekarang kita galakkan tolong mentong gitu kata orang Jawa Ustadz. Gitu Ustadz. Jadi Ustadz terima kasih atas jawaban-jawaban pertanyaannya. Selanjutnya Ustadz boleh menutup dengan doa Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Mbak Berta dan semuanya. Ya, mudah-mudahan kita semua Allah lindungi dan bebaskan daripada hutang. Walaupun mungkin di antara kita ada yang punya hutang, yang penting punya komitmen dan berupaya untuk melunasinya, insya Allah bantu. Ya, makanya yang berhutang juga ketika memang itu dalam kondisi berhutang, ya bukan sebuah kesalahan. Ya,
bukan sebuah kesalahan, karena memang kenapa Rasul pun mengajarkan kita meminta perlindungan daripada hutang, berarti hutang piutang itu pun sesuatu yang wajar sebenarnya. Yang penting tadi punya itikad baik bagi yang hutang untuk melunasinya, dan insya Allah sebagaimana tadi yang baginda Rasul sampaikan dalam hadisnya, ketika orang yang berhutang punya itikad baik, Allah akan bantu gitu kan. Ya. Dan jangan sekali-kali kita berhutang kepada saudara kita, apalagi untuk niat menghancurkannya. Ya. Itu nanti akan kembali kepada diri sendiri. Allah akan menghancurkan orang yang berniat seperti itu. Alhamdulillah. Ya. Sama-sama kita akhiri majelis ini dengan sama-sama berdoa, saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah dan juga keberkahan serta semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa dhufrina wa Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika ya sultanik. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah ya Rabb. Ampunilah dosa kami semua ya Rabb. Dosa yang besar, dosa yang kecil, yang terasa ataupun yang tidak terasa ya Rabb. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah. Ampunilah dosa kami semua ya Rabb. Wala hamman illa farajtah. Siapapun di antara kami yang mempunyai kegelisahan, Engkau berikan jalan keluar ya Rabb. Wala dainan illa qadaitah, wala dainan illa qadaitah. Siapapun di antara kami yang mempunyai hutang piutang, Engkau mudahkan untuk melunasinya ya Rabb. Wala dainan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah. Siapapun di antara kami yang sakit, Engkau berikan kesembuhan ya Rabb. Wala maitan illa rahimtah. Siapapun di antara kami yang Engkau sudah panggil duluan, illa rahimtah, kecuali Engkau berikan rahmat ya Rabb. Engkau rahmati di alam kuburnya ya Rabb. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wala maitan illa rahimtah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah. Siapapun di antara kami yang punya hajat, keinginan, kemauan dunia atau akhirat, illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Engkau mudahkan, Engkau kabulkan ya rabbal alamin. Wala qadaitaha illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Allahumma tawil wa barik umurana ya Rabb. Berkahilah, panjangkanlah usia kami semua. Allahumma tawil wa barik umurana. Allahumma sahhi asadana, sehatkanlah kami semua ya Rabb. Wa nawwir qulubana, berilah cahaya kepada qalbu kami semua ya Rabb. Wa tsabbit imanana, kuatkanlah, tetapkanlah keimanan kami semua ya Rabb. Wa tsabbit imanana wa ahsin akhlaqana, perbaikilah, baguskanlah akhlak kami semua ya Rabb. Wa ahsin akhlaqana wa ilal khairi qalibna wa anis syarri ba'idna, mudahkanlah kami, dekatkanlah kami kepada kebaikan ya Rabb. Bimbinglah kami ya Rabb. Jauhkanlah kami dari malapetaka, dari siksaan, dari berbagai macam fitnah dan godaan dunia dan akhirat. Waqdi hajatina fid dunya wad din wal akhirah ya Rabb. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri rijal. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun, terima kasih semuanya, sehat selalu dan berada dalam lindungan Allah SWT. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Teh Desi. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas ilmunya di kajian pagi ini. Terima kasih Mbak Berta. Kita tutup kajian pagi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh Desi. Sami-sami semuanya teman-teman. Semuanya.